Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Dan salah satu sikap teladan Nabi Muhammad SAW adalah sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur. Yang ketiga, menunjukkan kisah terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, menjelaskan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang solih dan solihah, ayo kita amati gambar berikut ini yang terdiri dari 4 gambar. Ada pesan apa aja yang ada di gambar tersebut? Pada gambar 1.1 ada 4 orang anak sedang bermain di halaman sekolah. 3 orang bermain lompat tali dan 1 orang anak sedang melihatnya. Pada gambar 1.2 ada seorang anak sedang menemukan uang yang terjatuh. Pada gambar 1.3 anak tersebut menyerahkan uang dan menceritakan kejadian yang terjadi saat dia menemukan uang tersebut kepada ibu gurunya. Dan gambar 1.4 ibu guru sedang mengumumkan kepada siswa-siswinya siapa yang kehilangan uang pada saat itu. Anak-anakku yang solih dan solihah, dari gambar tersebut ada sikap terpuji apa saja yang dapat kita teladani dari sikap anak laki-laki tersebut? Tentu saja sikap jujur. Bisa saja loh anak laki-laki tersebut menggunakan uangnya untuk membeli jajan atau untuk membeli mainan. Tetapi tidak, anak tersebut tidak mengambil yang bukan haknya. Dia memilih untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Itu merupakan contoh sikap jujur. Tentulah sikap yang dilakukan oleh anak tersebut mencontoh sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perbuatan dan perkataannya. Dengan kejujurannya, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga seorang pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang tua kita, dan jujur kepada semua orang. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sekarang kita ucapkan tentang sikap yang harus kita lakukan. Tirukan Bu Nana ya. Bu Nana akan mengucapkannya terlebih dahulu, kemudian anak-anak mengikutinya. Oke, siap? Ya, baiklah Bu Nana dulu. Aku selalu berkata dan berbuat jujur.
Oke, sekali lagi ya. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Yeay. Nah, baiklah anak-anak, supaya kalian lebih memahami materi ini, marilah kita menyanyikan lagu bersama-sama yang berjudul Aku Anak Jujur. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sekarang saatnya kita berlatih mengerjakan soal ya. Bu Nana memiliki 5 buah soal yang nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Soal yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi? Ya, benar sekali, bagi umat manusia. Soal yang kedua, Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam? Tepat sekali, perkataan dan perbuatan. Soal yang ketiga, berkat kejujurannya, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar? Jempol sekali siswa-siswi Bu Nana, gelar Al-Amin. Yang keempat, anak yang jujur akan? Hayo, tadi ada loh di lirik lagunya. Tepat sekali, akan beruntung. Anak yang jujur akan beruntung. Dan yang terakhir adalah anak yang suka berbohong akan celaka dan merugi. Tepat sekali. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu saja yang dapat Ibu Nana sampaikan hari ini. Ibu Nana memohon maaf apabila ada perkataan Bu Nana yang salah. Bu Nana memohon maaf kepada anak-anak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.